Di negeri Majapahit, Ratu Kencana Wungu memerintah dengan bijaksana. Namun, kedamaian negeri itu terusik ketika Minak Jinggo, Raja Blambangan, memberontak dan mengancam tahta. Minak Jinggo, yang memiliki kekuatan luar biasa dan kesaktian hebat, menuntut agar sang ratu menikah dengannya. Ketika tuntutannya ditolak, ia menyerang Majapahit dengan pasukannya yang tangguh, menimbulkan kekacauan di seluruh negeri. Ratu Kencana Wungu tak gentar, mengumumkan sayembara. Siapapun yang mampu mengalahkan Minak Jinggo akan diberikan hadiah besar dan kehormatan. Di tengah hiruk-pikuk sayembara itu, muncullah Damar Wulan, seorang pemuda tampan yang sederhana. Ia bekerja sebagai pengurus kuda di rumah pamannya, Patih Logender, yang kerap merendahkannya. Meski dianggap rendah, Damar Wulan memiliki hati yang teguh dan keberanian luar biasa. Mendengar sayembara tersebut, ia merasa terpanggil untuk menyelamatkan Majapahit. Ia memohon izin kepada pamannya, tetapi Patih Logender malah mengejeknya. Tanpa menghiraukan hinaan itu, Damar Wulan memutuskan pergi ke istana untuk menawarkan dirinya. Ratu Kencana Wungu menerima niat Damar Wulan dengan skeptis tetapi memberi kesempatan kepadanya. Dengan bekal doa dan keberanian, Damar Wulan memulai perjalanannya menuju Blambangan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan dua perempuan bernama Anjasmara dan Layang Seta, yang memutuskan untuk membantunya. Mereka memberi informasi penting tentang kelemahan Minak Jinggo dan menyusun rencana cerdik untuk mencuri pedang pusaka milik Raja Blambangan, yang diakini menjadi sumber kekuatannya. Sesampainya di Blambangan, Damar Wulan menyamar sebagai utusan Majapahit untuk mendekati Minak Jinggo. Dalam penyamarannya, ia berhasil menyelinap ke istana Minak Jinggo dan mencuri pedang pusaka tersebut. Saat Minak Jinggo menyadari pengkhianatan itu, pertempuran sengit pun terjadi. Awalnya, Damar Wulan kewalahan melawan kesaktian Minak Jinggo, tetapi dengan pedang pusaka di tangannya, ia akhirnya berhasil menaklukkan Raja Blambangan. Damar Wulan membawa kepala Minak Jinggo sebagai bukti kemenangan kepada Ratu Kencana Wungu. Namun, kemenangan Damar Wulan tidak berjalan mulus. Saat kembali ke Majapahit, ia harus menghadapi pengkhianatan dari Patih Logender, yang mencoba merebut kehormatan Damar Wulan dengan mengaku sebagai pemenang sayembara. Perjuangan kembali terjadi, tetapi dengan dukungan rakyat dan kepercayaan Ratu Kencana Wungu, kebenaran akhirnya terungkap. Damar Wulan diakui sebagai pahlawan sejati Majapahit. Atas jasanya, Damar Wulan dianugerahi penghormatan tertinggi oleh Ratu Kencana Wungu. Dalam beberapa versi cerita, ia bahkan menikah dengan sang ratu dan menjadi raja. Kisahnya menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa, sebagai lambang keberanian, keadilan, dan kesetiaan kepada negeri dan pemimpin yang dicintai. Namun, kebahagiaan Damar Wulan tidak berlangsung lama. Di tengah euforia kemenangan, sisa pasukan Blambangan yang setia kepada Minak Jinggo merencanakan pembalasan dendam. Mereka dipimpin oleh adik kandung Minak Jinggo, seorang perempuan tangguh bernama Sekar Tanjung. Sekar Tanjung dikenal cerdas dan licik, serta memiliki kesaktian yang tidak kalah dari kakaknya. Ia bersumpah untuk menggulingkan Ratu Kencana Wungu dan membunuh Damar Wulan sebagai pembalasan atas kematian Minak Jinggo. Sekar Tanjung menggunakan tipu muslihat dengan menyusup ke istana Majapahit sebagai salah satu dayang istana. Ia berpura-pura setia kepada Ratu Kencana Wungu dan berhasil mendapatkan kepercayaan istana. Dalam waktu singkat, ia mengetahui celah pertahanan Majapahit. Sekar Tanjung juga menggunakan pesona dan kecerdasannya untuk mencoba menggoda Damar Wulan, berharap dapat memecah belah kepercayaan di antara Damar Wulan dan Ratu Kencana Wungu. Namun, Damar Wulan tetap teguh pada kesetiaannya. Ketika Sekar Tanjung merasa waktunya tepat, ia memimpin pemberontakan besar di dalam istana. Dengan bantuan para pengikutnya yang telah menyusup, mereka hampir berhasil membunuh Ratu Kencana Wungu. Dalam kekacauan tersebut, Damar Wulan, yang sedang dalam perjalanan menginspeksi perbatasan, kembali ke istana tepat waktu. Dengan pedang pusaka Minak Jinggo di tangannya, ia memimpin pasukan Majapahit melawan pemberontak yang dipimpin Sekar Tanjung. Pertempuran di dalam istana berlangsung sengit. Sekar Tanjung, meski berhadapan dengan Damar Wulan, menunjukkan kesaktiannya yang luar biasa. Namun,
Damarwulan tidak menyerah. Ia mengingat pelajaran yang diajarkan oleh Anjasmara dan Layang, serta tentang pentingnya kecerdasan dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Dalam duel terakhir mereka, Damarwulan berhasil mengalahkan Sekar Tanjung dengan strategi licik, memanfaatkan refleksi cermin di aula istana untuk mengecohnya dan menyerang di saat yang tak terduga. Sekar Tanjung, meskipun terluka parah, meminta belas kasihan kepada Damarwulan. Ia mengaku tindakannya dilandasi oleh cinta kepada kakaknya, Minak Jinggo, dan rasa dendam kepada Majapahit. Ratu Kencana Wungu, dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya, memutuskan untuk mengampuni Sekar Tanjung tetapi mengasingkannya ke sebuah desa terpencil agar tidak lagi menjadi ancaman bagi Majapahit. Setelah pemberontakan itu, rakyat Majapahit semakin memuja Damarwulan sebagai pahlawan yang tidak hanya berani tetapi juga penuh welas asih. Ratu Kencana Wungu menyadari bahwa Damarwulan adalah sosok yang bukan hanya mampu melindungi negeri, tetapi juga membawa ketenangan di hatinya. Dalam pesta kemenangan besar, Ratu Kencana Wungu secara resmi menjadikan Damarwulan sebagai pendampingnya, dan mereka bersama-sama memimpin Majapahit menuju era keemasan baru, penuh kemakmuran dan keadilan. Kisah Damarwulan dan perjuangannya yang penuh liku-liku berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Namun, dari perjalanan panjang ini, ada pesan moral yang dapat kita petik. Pertama, keberanian dan tekad adalah kunci menghadapi tantangan hidup. Damarwulan, meski hanya seorang pemuda biasa, berani mengambil tanggung jawab besar demi negerinya. Keberanian ini menunjukkan bahwa siapapun, tanpa memandang status, mampu menciptakan perubahan besar jika memiliki niat tulus dan tekad yang kuat. Kedua, kebijaksanaan lebih penting daripada kekuatan semata. Damarwulan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dan strategi dalam menghadapi musuh yang lebih kuat darinya. Bahkan di saat genting, ia tetap berpikir jernih, sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya akal sehat dalam mengambil keputusan. Ketiga, kesetiaan dan integritas adalah nilai yang tak ternilai. Meskipun digoda oleh kekayaan dan kekuasaan, Damarwulan tetap setia kepada Ratu Kencana Wungu dan rakyat Majapahit. Kesetiaan inilah yang menjadi landasan kekuatannya, melindunginya dari godaan dan tipu daya musuh. Keempat, pengampunan lebih kuat daripada pembalasan dendam. Ratu Kencana Wungu memilih untuk mengampuni Sekar Tanjung meskipun ia hampir menghancurkan istana. Tindakan ini mengajarkan bahwa kebesaran hati untuk memaafkan seringkali membawa kedamaian yang lebih abadi daripada balas dendam. Akhirnya, kisah ini menjadi pengingat bahwa kehidupan penuh dengan tantangan dan godaan, tetapi mereka yang berani, bijaksana, setia, dan penuh kasih akan selalu menemukan jalan menuju kemenangan. Seperti Damarwulan, kita diajak untuk percaya bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah peluang untuk tumbuh menjadi versi terbaik diri kita sendiri.